Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adi Septian dari kelas B Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Oh ya, NIM saya 1512 620071. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar konstruktivistik. Ya, yang pertama, pengertian teori belajar konstruktivistik. Menurut paham konstruktivistik, pengetahuan merupakan konstruksi atau bentuk dari orang yang mengenal sesuatu. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit. Menurut Tranfui, konstruktivisme adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas anggapan bahwa dengan mengekspresikan pengalaman-pengalaman sendiri, Sedangkan teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebenaran terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Yang terpenting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Kreativitas dan keaktifan akan membangun mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Yang kedua, perkembangan teori belajar konstruktivistik. Menurut Jean Piaget, ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi. Menurutnya, siswa mengonstruksi pengetahuan dan informasi serta menekan seorang guru memberi sebuah dukungan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan membimbing ketimbang sebagai pengatur dan pembentuk pembelajaran siswa. Dan menurut Vygotsky, seorang siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Isi dari pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan mereka. Dan seorang guru harus banyak menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan teman sebaya dan guru dalam mengkonstruksi pengetahuan bersama. Dan yang ini adalah ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik. 1. Memberi peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru. 2. Menggalakkan ide yang timbul dari siswa untuk digunakan sebagai panduan. Panduan merancang pengajaran. 3. Menerima daya usaha siswa. 4. Dapat mengaji bagaimana siswa belajar menemukan ide. 5. Membina siswa untuk dapat berdialog dengan sesama siswa dan guru. Selanjutnya, prinsip teori belajar konstruktivistik. Pengetahuan dibangun dan dikembangkan oleh siswa. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindah dari guru ke siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 5. Mencari dan menilai pendapat siswa. Selanjutnya, tujuan teori belajar konstruktivistik. 1. Adanya motivasi untuk siswa, bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaannya sendiri. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman secara lengkap. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri.
Pemikir yang mandiri di sini adalah kayak seperti guru yang memberi sarana dan siswa yang memecahkan masalah dan mendapatkan ide-idenya sendiri. Jadi guru itu sebenarnya kalau untuk teori belajar konstruktivistik itu hanya untuk sarana dan biarkan siswa-siswanya itu sendiri yang mencari bagaimana tahu tentang pelajaran tersebut atau masalah tersebut. Dia yang memecahkannya sendiri. Ya lanjut. Kelebihan teori belajar konstruktivis. Satu, pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Yang dimaksud adalah seperti siswanya sendiri yang secara aktif mencari pengetahuan dan guru hanya memberi sedikit sarana-sarana seperti kayak misal guru menjelaskan dan siswanya yang bertanya. Jadi seperti itu tidak terlalu apa namanya berisik di kelas gitu. Jadi salah satu seseorang yang menanya yang membuat jadi kondisi belajar menjadi kondusif. Dua, bisa adanya grup atau kelompok untuk saling berinteraksi. Ya, seperti tadi kayak guru memberikan tugas tugas kelompok dan siswanya yang mencari sendiri kelompok mana atau mungkin bisa bisa jadi guru yang memberikan kelompok tersebut dari yang seperti kayak tidak kenal satu sama lain tetapi bisa bertukar pikiran tentang suatu pelajaran dan itu dapat menghasilkan mental pada siswa tersebut dan mendapat banyak pelajaran dari teman ke teman. Tiga, pembelajaran terjadi lebih kepada ide-ide dari siswa itu sendiri. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Siswa itu yang membangun tentang apa yang dipikirkannya dia. Dan misalkan kalau di kelompok itu, jadi kita bisa saling bertukar pikiran dan mendapatkan ide-ide yang sangat bagus. Ya, selanjutnya. Kekurangan teori belajar konstruktivitis. Satu, tidak cocok untuk siswa pasif. Yang dimaksud tidak cocok untuk siswa pasif adalah siswa yang hanya ingin atau yang bisa dibilang itu seperti siswa introvert yang hanya sendirian, tidak ingin punya teman. Itu sangat tidak cocok untuk teori belajar konstruktivitis. Dua, siswa belajar secara konsep dasar tidak pada keterampilan dari siswa itu sendiri. Siswa belajar. Yang ketiga, tidak memutuskan pada kurikulum yang ada. Nah, jadi kekurangannya di sini adalah kurang untuk siswa-siswa yang pasif atau introvert itu sangat-sangat kurang. Semisal kamu kamu orangnya suka diam sendiri, ingin tahu sendiri tanpa menanyakan ke orang lain. Padahal kan manusia itu adalah makhluk yang sosial. Jadi kita membutuhkan para para manusia lain agar kita bisa bertahan hidup. Ya, selanjutnya proses belajar konstruktivitis. Proses belajar konstruktivitis, peranan siswa dan peranan guru. Langkah-langkah pembelajaran konstruktivitis. Satu, identifikasi tujuan. Dua, menetapkan isi produk belajar.
3. Identifikasi dan klarifikasi pengetahuan awal siswa. 4. Identifikasi dan klarifikasi miskonsepsi siswa. 5. Perencanaan pengajaran. Perencanaan program pembelajaran dan strategi pengubahan konsep. 6. Implementasi program pembelajaran dan strategi pengubahan konsepsi. 7. Evaluasi. Dan ke-8, klarifikasi dan analisis miskopensi siswa yang resisten. Yang ke-9, revisi strategi pengubahan miskonsepsi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.